Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Huai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita berada pada bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kita akan membahas mengenai bagaimana etika berkomunikasi dalam perspektif Islam. Komunikasi merupakan satu hal yang selalu kita lakukan, dimulai dari kita lahir sampai kepada kita menghembuskan nafas terakhir. Aktivitas manusia yang melibatkan interaksi antara satu orang dengan orang lain ini tidak hanya melibatkan satu individu saja, tetapi juga melibatkan banyak individu, sehingga karakteristik manusia tersebut membuat kita bisa saja mengalami yang namanya kesalahan dalam berkomunikasi. Bagaimana kita akan melihat etika komunikasi dalam perspektif Islam. Etika komunikasi dalam perspektif Islam ini juga merupakan ajaran yang Allah sampaikan bahwa ketika kita berkomunikasi, kita harus sesuai dengan akhlakul karimah, artinya berkomunikasi yang beretika. Dan ini diatur oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Ar-Rahman ayat 1-4, di mana Allah berfirman, Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Artinya kita sebagai manusia sudah dikodratkan untuk dapat berbicara dimulai dari semenjak kita lahir. Kita berkaca kepada era reformasi. 32 tahun kita bungkam sebagai masyarakat Indonesia, di mana selama Orde Baru masyarakat tidak bebas dalam mengeluarkan pendapat. Setelah era reformasi ini berubah, di mana kita manusia atau masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, dan kebebasan juga untuk mengungkapkan apapun, baik secara individu, baik secara itu kelompok, organisasi, maupun masyarakat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, selama ini kita sudah mengalami perubahan teknologi yang luar biasa, di mana semua kita atau masyarakat sudah bisa mengakses yang namanya internet. Kemajuan teknologi tersebut sudah bisa kita manfaatkan. Penggunaan media sosial tidak hanya digunakan oleh anak-anak yang remaja sampai orang tua, tetapi anak-anak pun yang usianya 10, 5, atau 11 tahun mereka sudah bisa menggunakan media sosial, di mana kemampuan berkomunikasi dari media sosial ini tanpa batas. Kemudian tidak ada sekat, jadi apapun bisa dibicarakan di sana. Melihat dari perspektif ini, kita harus memperhatikan bahwa harus ada etika kita berkomunikasi. Jadi tidak bisa serta-merta, apapun bisa diungkapkan melalui media sosial, apapun bisa kita paparkan melalui media sosial. Punya masalah, kemudian diungkapkan, punya problem, kemudian diceritakan di media sosial. Itu tidak harus seperti itu. Maka harus ada etikanya, harus ada aturan-aturan yang memang kita tetapkan, harus ada aturan-aturan yang memang kita ikuti, baik secara normal ketimuran atau bagaimana adat istiadat kita, dan serta sesuai dengan ajaran agama. Selanjutnya mungkin kita bisa melihat, karena komunikasi bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, sekolah yang paling utama itu adalah keluarga, di mana kita berkomunikasi dengan orang tua, kita berkomunikasi dengan saudara, kita berkomunikasi dengan kakak, kakek, adik, ibu, dan bapak. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak sih kita harus marah kepada orang tua, terutama kepada ibu? Mungkin karena ibu kita dirasa tidak adil untuk memberikan jajan, kemudian uang sekolah misalnya, atau memberikan seperti mainan untuk teman-teman gitu kan ya, untuk adiknya. Apakah itu merupakan sesuatu yang tidak adil, kemudian kita punya hak untuk marah kepada orang tua, terutama kepada ibu? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, marah kepada orang tua itu bukanlah hal yang diajarkan oleh Allah. Kita
sebagai manusia secara psikologi memang mempunyai yang namanya sifat marah, di mana semua manusia diajarkan atau secara lahiriah memang sudah punya rasa untuk marah, di mana kita kesal, kemudian kita mengungkapkan rasa marah tersebut. Tapi apakah wajar kepada orang tua kita merasa marah, terutama kepada orang tua yang yaitu ibu kita? Ini harus kembali kita lihat bahwa apapun yang kita lakukan itu semua harus atas dasar ridho dari orang tua, gitu ya. Ridho Allah adalah ridho orang tua, terutama ridho dari ibu kita. Ibu adalah insan yang memang tidak akan pernah ada cara untuk kita membalas segala kebaikannya. Kita bangunkan saja 1000 istana pun tidak akan pernah bisa untuk menggantikan apa yang sudah diberikan oleh ibu kita. Harta yang banyak pun, gelar yang tinggi pun, Anda seorang doktoral lulusan dari universitas yang terkenal di dunia, tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan orang tua, karena ibu itu sudah memberikan segalanya untuk kita, rela sakit, kemudian berjuang hanya untuk membesarkan. Jadi diharapkan untuk jangan pernah berkata marah kepada orang tua, terutama kepada ibu. Teman-teman insan wa'i yang dirahmati oleh Allah. Alkisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki ibu susu, di mana salah satu sahabat Nabi merasa iri kepada ibu susunya Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah mengembangkan sorbannya hanya untuk memberikan tempat duduk kepada ibu susunya. Bayangkan teman-teman insan wa'i, hanya sebatas ibu susu. Seandainya Rasulullah masih memiliki ibu, entah apa yang beliau akan lakukan. Jadi teman-teman, kita mulai dari sekarang, untuk teman-teman yang masih memiliki ibu, baik itu adalah ibu kita ataupun ibu mertua, jadi mohon diperhatikan, jangan sampai kita menyakiti perasaannya dengan berkata kasar, dengan perbuatan yang mungkin menyakiti perasaannya. Insan wa'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum bahwa etika kita berkomunikasi adalah sesuai dengan akhlakul karimah. Kita harus mengikuti bagaimana ajaran-ajaran dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.